Tama tidak menyangka bahwa Ayu hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk memilah dan meringkas begitu banyak informasi yang efektif, dan dia sangat menghargai kecerdasan bisnis, penilaian, dan kemampuan bisnis wanita ini. Dia bertanya kepada Ayu, dari sudut pandangmu, jika kamu membeli perusahaan ini, berapa harga yang harus kamu beli? Ayu berkata, Tuan Renza, dari informasi yang saya dapat sejauh ini, bos mereka Daryl, rasio kepemilikan saham publik adalah 57,6%. Tetapi melalui struktur kepemilikan saham dan kepemilikan opsi lainnya, perhitungan keseluruhan harus menjadi 78,5%, dan itu adalah pemegang saham utama yang memang layak. Dilihat dari situasi pendapatan Daryl saat ini, jika dia terus menjalankan bisnis ini, dia akan mendapatkan 30 hingga 40 miliar setahun jika dia beruntung. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin tidak mendapatkan 1 rupiah pun sepanjang tahun atau bahkan kehilangan uang. Melihatnya dalam 20 tahun ke depan, pendapatan bersih yang bisa dia dapatkan dari grup Kana satu demi satu tidak boleh melebihi 600 miliar. Jika kami memberinya kutipan, kami dapat memastikan bahwa setelah dia bergerak, jika tidak ada klausul perjudian, tidak ada masa tunggu, dan jika Anda dapat meraup lebih dari 600 miliar sekaligus, maka dia tidak punya alasan untuk menolak akuisisi kami sebesar 600 miliar dibagi dengan rasio kepemilikan sahamnya, yaitu 78,5% lebih besar dari. Jadi total kuotasi grup Kana seharusnya sekitar 760 miliar. Tentu saja, apakah harganya akan lebih tinggi atau lebih rendah? Pada akhirnya tergantung pada situasi spesifik saat mengobrol dengan Daryl. Melalui komunikasi, kami dapat menganalisis kondisi psikologisnya saat ini serta ekspektasi psikologisnya. Kalau aman, saya pribadi menyarankan harga psikologisnya di 800 miliar. Tapi saya akan menggunakan 600 miliar sebagai kutipan untuk berbicara dengannya, dan mencoba memenangkannya dalam kisaran harga 700 miliar hingga 750 miliar. Tama bertanya padanya, apakah kamu yakin? Ya. Ayu berkata dengan percaya diri, pengusaha seperti Daryl telah terlibat dalam bisnis nyata selama beberapa dekade. Walaupun skala industrinya besar, tapi uangnya juga didapat setiap rupiah. Orang seperti ini tidak mungkin menjadi kaya dalam semalam dalam bisnis. Jika dia ingin go public dan menguangkan, dia tidak punya kesempatan. Ada konsumsi yang relatif besar, dan dia mungkin berharap seseorang dapat mengambil piringnya sekaligus. Agar dia bisa menarik dan pensiun dengan lancar dengan uang sebesar itu. Dan dia adalah pemegang saham yang benar-benar mengendalikan, jadi dia sukses atau tidak, dia sendirian, saya percaya seharusnya tidak ada masalah. Tama sangat puas, dan berkata kepadanya, aku di Demuk sekarang. Menurutmu berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jika segera, aku akan menunggumu selama 2 hari ke depan. Jika terlambat, aku akan pergi ke tempat lain untuk melakukan hal lain terlebih dahulu, dan aku akan kembali setelah kamu menyelesaikannya. Ayu melihat waktu dan berkata, ini hampir matahari terbenam di sini, tapi karena Anda berada di Demuk, seharusnya ada lebih dari 1 jam sebelum matahari terbenam. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya harus membuatnya mengangguk sebelum matahari terbenam di sisimu. Selama dia mengangguk, saya dapat segera membayarnya deposit 100 miliar, dan kemudian mengirim tim pengacara untuk menjalani prosedur transfer bersamanya dalam semalam. 1 jam. Tama mendengar jawaban ini dan berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan di sini menunggu kabarmu. Selama dia mengangguk dan kamu membayar deposit, beritahu dia bahwa kamu mengirim 2 konsultan ke markasnya di Gunung Kana untuk memeriksa terlebih dahulu dan memintanya untuk memberitahu orang yang bertanggung jawab di pangkalan untuk mempersiapkan resepsi. Saat ini, Gedung Kana berada di kawasan perkotaan Demuk.
Daryl yang berusia 62 tahun baru saja menyelesaikan rapat distributor. Karena akan ada pesta makan malam untuk distributor di hotel pada malam hari. Meskipun dia kelelahan, dia hanya bisa beristirahat di kantor untuk sementara waktu, dan ketika saatnya tiba, dia akan pergi ke tempat perjamuan dengan paksa. Daryl merasa sedikit tertekan hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dealer menjadi semakin kuat di depan grup. Di masa lalu, grup menekan dealer untuk menilai kinerja mereka, memaksa mereka untuk terus membeli barang dan meningkatkan inventaris. Dan bahkan sering dipotong penjualannya karena berbagai alasan. Rabat di akhir tahun untuk memaksa mereka bekerja lebih keras dan lebih patuh. Namun, dengan maraknya e-commerce dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar merek tradisional telah kehilangan keunggulan mutlak ini di depan dealer. Terutama di industri barang konsumen yang bergerak cepat dan buram seperti alkohol dan teh, merek-merek baru akan muncul setiap hari untuk membanggakannya, mengemas diri mereka sebagai Moutai kedua atau Raja Teh. Mereka lebih baik dalam mengemas dan mendongeng daripada perusahaan tradisional. Dan mereka juga sangat lihai dan pandai dalam pemasaran. Mereka dapat menemukan produsen OM untuk memproduksi minuman keras dengan kemasan yang lebih baik, dan memasang tautan 500.000 di situs web. Kemudian mereka menggunakan berbagai paket promosi offline, dan akhirnya 51 botol bebas ongkos kirim. Hasilnya luar biasa, mereka menjual botol berkali-kali lipat dari biaya produksi. 51 botol dijual ke konsumen, dan setidaknya ada 30 margin keuntungan. Hal yang sama berlaku untuk teh. Daryl menjual teh puer kualitas biasa hanya dengan 100.000 per kue. Yang lebih dari 300 gram per kue, tetapi pakar pemasaran membagi teh dengan kualitas yang sama menjadi 5 gram dan kemudian menyesuaikan ceritanya. Salinannya bisa dijual seharga 50.000. Beberapa rekan tidak pandai mengemas dan bercerita, tetapi pandai perang harga. Mereka mengemas mereka yang tahu teh sebagai kayu bakar dan menganggapnya terlalu mencekik. Jika kue tidak cukup, tambahkan kue lagi. Dan jika tidak cukup, tambahkan kue lagi, total 5 kue besar, ditambah 3 kue kecil untuk perjalanan. Dan kemudian teko untuk membuat teh akan dikemas di atasnya, dan harga totalnya adalah 100. Cara penjualan yang terlihat seperti ini dengan keuntungan kecil tetapi penjualan tinggi sebenarnya lebih menipu. Daryl mengetahui taktik rekan-rekannya, dan juga tahu bahwa mereka menghasilkan lebih banyak uang dengan menggunakan metode ini. Pada saat yang sama mengambil pelanggan target mereka, tetapi Daryl sendiri tidak dapat belajar dari metode pemasaran tingkat rendah pihak lain. Pesaing ini bukanlah orang-orang yang sangat memahami teh dan menyukai teh. Mereka hanya menganggap teh sebagai jalur mencari keuntungan sementara. Ketika mereka memilih teh, mereka akan menggunakan cara ini untuk memanen teh dari konsumen. Ketika mereka membidik produk perawatan kesehatan, mereka akan memulai dari awal, mengemas produk perawatan kesehatan lain, dan menggunakan metode yang sama untuk mencuci gelombang pelanggan produk perawatan kesehatan. Dalam kata-kata Daryl, orang-orang itu kurang menghormati teh. Dan dia berbeda. Dia menyukai teh sepanjang hidupnya, dan mengandalkan teh. Dia telah menjadi pengusaha yang relatif terkenal dan kaya di daerah setempat, jadi dia sangat menyukai teh. Dia merasa bahwa premis menghasilkan uang adalah membuat teh dengan baik terlebih dahulu, dan hanya uang yang diperoleh dengan cara ini dia dapat merasa nyaman. Justru karena cinta dan kekaguman inilah dia tidak pernah bisa menemukan peluang nyata untuk menjadi kaya dalam semalam. Dan penipu itu berbeda. Mereka mungkin menjual puluhan ribu pesanan sehari untuk pesanan 50 daun teh, dan dengan mudah menghasilkan keuntungan jutaan dalam satu malam. Terkadang melihat orang-orang ini menghasilkan banyak uang, Daryl akan kehilangan kepercayaan pada industri teh.
Dia merasa bahwa sebagian besar industri akan membentuk situasi yang memalukan di mana uang buruk mengusir uang baik. Jika kamu tidak ingin menjadi uang buruk, kamu hanya bisa diusir dengan uang buruk. Daripada ini, lebih baik menguangkan dan meninggalkan pasar sesegera mungkin. Tapi menguangkan tidak sesederhana yang dibayangkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.